Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Sabrina, NIM 19036014 dari jurusan Kimia. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan yang ada 7 materi. Materi pertama, pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari dua kata secara harfiah, wira yang berarti berani, usaha yang berarti daya upaya. Jadi, kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan pengertian wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Entrepreneurship bukan sifat atau bakat yang diturunkan, melainkan kemampuan kewirausahaan yang dapat tumbuh dan kembang secara sistematis. Proses menjadi wirausahawan atau entrepreneurship, yaitu orang yang memiliki kesabaran, energik, kaya ide, kreatif, inovatif, memiliki mimpi, mampu negosiasi, jujur, takwa, berprestasi, tanggung jawab, dan memiliki modal. Tujuan dari kewirausahaan itu, yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di bidang kalangan masyarakat. Karakteristik yang harus dimiliki kewirausahaan adalah: yang pertama, tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif yang berprestasi. Kedua, motivasi seseorang dapat bersifat individual ataupun sosial. Sasaran yang tepat untuk wirausaha adalah: yang pertama, instansi pemerintah seperti BUMN, organisasi profesi. Yang kedua, pelaku ekonomi, yaitu pengusaha-pengusaha kecil atau koperasi. Yang ketiga, generasi muda atau anak-anak yang putus sekolah atau calon-calon wirausahaan yang memiliki keinginan. Manfaat dari kewirausahaan itu, yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi dan pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Selanjutnya, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur untuk menghadapi pekerjaan. Kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan dari kewirausahaan dapat diperoleh yaitu: pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam berwirausaha. Kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan dari kewirausahaan, yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. Kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Untuk pengertian wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memulai atau mengoperasikan bisnis, atau seseorang yang membuat keputusan yang membentuknya sistem ekonomi, pendorongan perubahan, inovasi, dan kemajuan perekonomian. Kesempatan yang dapat diperoleh dalam berwirausaha itu memiliki kecerdasan dan keahlian untuk membuat sesuatu yang baru, kecewa karena ide-idenya tidak diterima di perusahaan tempatnya bekerja, atau memodifikasi sesuatu sehingga lebih menguntungkan dan pionir.
Latar belakang untuk perlu berwirausaha itu, yang pertama agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Selanjutnya materi kedua, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Prinsip dasar kewirausahaan memiliki hakikat, yaitu pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Atau seseorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Hakikatnya juga jiwa kewirausahaan pada setiap orang yang menyukai perubahan atau pembaharuan, kemajuan, dan tantangan apapun profesinya. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Terdapat 6 hakikat penting dalam kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dapat diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha yang mengembangkan sebuah usaha. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan berbeda, inovasi yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kelima, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovatifan. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Pengertian kewirausahaan. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan, menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan ke depannya. Proses kewirausahaan memiliki 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Karena menurut Carol Knorr, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi yaitu yang pertama lingkungan, kedua keluarga, yang ketiga organisasi. Tahap untuk memulai suatu kewirausahaan. Yang pertama kita harus memiliki niat, yang kedua melihat peluang usaha ke depannya, yang ketiga memilih jenis-jenis usaha. Tahap pelaksanaan usaha. Yang pertama pembiayaan sumber daya manusia, yang kedua kepemilikan, yang ketiga organisasi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima mempertahankan usaha dan mengembangkan usaha. Faktor-faktor motivasi berwirausaha adalah ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kamsir. Yang pertama memiliki visi dan tujuan yang jelas, yang kedua inisiatif dan proaktif, yang ketiga berorientasi, keempat berani mengambil risiko, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam komitmen dan mengembangkan memelihara relasi. Materi ketiga yaitu pengembangan kewirausahaan. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Dan banyak ciri-ciri wirausaha yang lainnya. Bagaimana cara kita mendirikan usaha? Ada beberapa cara yang dapat memulai merintis usaha. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng-isengan. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, karena terpaksa. Cara untuk memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchise.
franchise yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan franchise. Selanjutnya, dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa yang pertama pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk, yang selanjutnya iklan. Jenis-jenis bidang usaha dapat terbagi pada beberapa sektor. Yang pertama sektor jasa, yang kedua sektor industri, yang ketiga sektor tambang, keempat sektor kelautan, yang kelima sektor perikanan, yang keenam sektor percetakan, yang ketujuh sektor seni, kedelapan sektor pariwisata, dan masih banyak lagi sektor-sektor lainnya. Faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan yang pertama itu minat dan bakat, adanya modal, memiliki waktu, laba, dan pengalaman. Jenis badan hukum yang dapat dipilih dalam berwirausaha yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, koperasi, yayasan, perseroan terbatas. Materi selanjutnya yaitu materi keempat. Materinya strategi kewirausahaan. Materi strategi kewirausahaan yang pertama pengelolaan usaha atau perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang mungkin diraihnya pasar. Fungsi dari perencanaan itu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen yang berupa maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan dana, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan dan bersumber dari luar yang berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, dan keuangan perusahaan. Dalam pengelolaan usaha ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber dana atau keuangan perusahaan, dana dari dalam perusahaan atau dari dana luar perusahaan. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana, yang berisi biaya awal, rancangan keuangan, analisa peluang pokok. Yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dana. Dalam strategi pemasaran yang terdapat yang pertama perencanaan pemasaran, bauran marketing mix, kiat pemasaran usaha baru. Dalam kiat usaha pemasaran usaha baru ini terdapat juga dalam mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan menentukan target apa yang hendak kita ingin capai. Dalam perencanaan pemasaran, kita memerlukan penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen, memilih pasar sasaran khusus, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, pemilih strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Selanjutnya materi kelima, yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dalam wirausaha adalah suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma yang digunakan adalah agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan tempat. Dan pengertian etika secara luas yaitu etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika juga sering disebut tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat.
Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika secara umum juga memiliki yaitu sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat, berpenampilan sopan dalam situasi atau acara tertentu. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6. Materi ke-6 yaitu wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Istilah social entrepreneur atau bisa dikenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh Bill Dryan pada tahun 1972. Beliau adalah pendiri Asoka Foundation, salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan wirausaha dunia. Bill Dryan yang mendirikan Asoka pada tahun 1980 terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Bill Dryan Sender mendefinisikan wirausaha sosial sebagai social entrepreneur are not content just to give a fish or teach how to fish. Dari situlah kewirausahaan sosial dari sisi teoritis maupun praktis dapat disimpulkan. Itu wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan menggunakannya untuk membuat perbedaan. Wirausaha sosial juga berperan sebagai agen perubahan dari sektor sosial yang dengan caranya mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Wirausaha sosial adalah individu yang memiliki wirausaha inovatif dan transformatif serta memiliki karakter sebagai pemimpin, pencerita, manajemen orang, visioner yang opportunis, visioner dan membangun perkumpulan. Kewirausahaan sosial juga meliputi kegiatan dan proses yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, dan mengeksploitasi peluang, sehingga dapat meningkatkan kekayaan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi secara inovatif. Materi ke-7 yaitu revolusi industri pada era 4.0 sebagai tantangan baru bagi industri. Sebagai tantangan ekonomi saat ini, terdapat tantangan industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Sebagai langkah pertama, penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 untuk menarik dan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan produktif.